Pada kesempatan kali ini, saya Ridika Juanita akan mepresentasikan mengenai basic technique of immunohistochemistry. Tahapan imunohistokimia. Tahapan imunohistokimia yang pertama adalah pembuangan parafin dari permukaan sel, pemberian H2O2 untuk blocking atau menghambat enzim peroksidase endogen yang ada pada jaringan. Lalu antigen retrieval atau pemulihan antigen, penambahan antibodi prime sekunder, dan penambahan substrat untuk pewarnaan. Selanjutnya dewaxing atau deparafinasi. Langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Bilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. PBS kecuali metode AP atau TBS dengan atau tanpa twin 20. Antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konfirmasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop yang dengan demikian mempengaruhi antigenisitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Montero 2003. Untuk memulihkan bagian antigenisitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval, Hyatt 2002. Yaitu yang pertama, pemanasan Hyatt, 2 enzim proteolitik atau PAIR. Antigen retrieval. Yang pertama, Hyatt Head-Induced Epitope Retrieval, yaitu metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Shi et al. 2001. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan, yaitu menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, atau autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, yaitu sitrat pada suhu pH 6,0, EDTA pada pH 8,0, sitrat pada pH 6,0, tris eta pada pH 9,0, tris HCl pada pH 10,0. Namun kekurangan untuk Hyatt yaitu perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Jaringan berserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Di sini ada grafik dari Hyatt. Dari diagram sistematik ini, 3 jenis pola dari pH yang dipengaruhi oleh AR immunostaining atau pewarnaan. Pola ini stabil, ada penurunan sedikit, namun bisa diabaikan terhadap intensitas pewarnaan di antara pH 3 dan 6. Untuk pada garis C terjadi penaikan signifikan intensitas AR immunostaining yang berkolerasi dengan penambahan pH dari larutan AR yang menuju pada kanan atas. Antigen retrieval 2 PAIR proteolytic induced epitope retrieval diperkenalkan sebelumnya oleh Huang et al. Pada tahun 1976, Curran and Gregory pada tahun 1974, dan Mepham et al. Pada tahun 1979. Enzim yang paling umum adalah trypsin and protease. Namun, proteolitik lain seperti simotripsin, pronase, proteinase K, dan pepsin juga dapat digunakan. Prinsipnya, digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Untuk underdigestion menghasilkan puasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka. Untuk overdigestion dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini tidak terlalu disukai karena harganya yang cukup mahal.
Berikut adalah reaksi untuk Payer. Di sini menggunakan antibodi molekul red. Hasilnya antibodi juga masih terbentuk. Blocking endogenous peroksidase, blocking serum, atau Fc reseptor. Blocking endogenous peroksidase. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi atau HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroxide dengan konsentrasi 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenous peroksidase. Pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroksidase dan biotin, karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP, yaitu ABC, LSAB, dan PAP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non-spesifik yang tinggi. Jika tidak dihambat, enzim peroksidase endogen ini bisa bereaksi dengan substrat yang menghasilkan hasil false positif. Bila interpretasi hasilnya tidak salah, enzim peroksidase endogen dihambat pakai hidrogen peroksida. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Blocking serum, reseptor Fc yang ada pada gambaran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen, digunakan serum normal 25% volume per volume. Inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Kemudian ada antibodi monoklonal dan poliklonal. Lalu pabrikan juga menyediakan dua format, yaitu concentrated atau ready to use. Concentrated dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan. Namun, pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat memang lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU yang ready to use memang nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer merupakan pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Berikut adalah titer dan dilusi, dimulai dari perbandingan 150, 1:100, 1:200, 1:400, dan 1:800. Untuk titer dan dilusi perbandingan 1:50, untuk islet selnya memang nampak jelas, background staining-nya pun juga. Lalu untuk titer dan dilusi 1:800 hampir tidak terlihat gambar selnya. Pewarnaannya pun juga kurang jelas dan memudar. Lalu pada titer dan dilusi 1:200 di sini memberikan warna kontras yang positif, juga maksimal dengan tanpa background staining. Berikut hasil perwarnaan dari HE, LE, dan follicular lymphoma bisa dilihat seperti gambar
yang ditampilkan. Waktu inkubasi. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi dimulai dari 30 sampai 60 menit. Suhu inkubasi. Reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat Celcius. Dibandingkan dengan suhu kamar, peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chambers harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau conjugate adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya, yang menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK yaitu horseradish peroxidase atau HRP dan alkalin fosfatase atau AP. HRP, horseradish, adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umumnya digunakan adalah HRP. Yang digunakan HRP yaitu 3 amino 9 etil karbazol atau ASI. Lalu 3,3 diaminobenzidin atau DAB. Karakteristik kromogen pada IHK. Di sini ada enzim label, substrat, dan reported color. Horseradish peroxide untuk HRP, substratnya 3,3 diaminobenzidin atau DAB. Reported color-nya brown to black. Alkalin fosfatase atau AP, substratnya menggunakan combination of nitro blue tetrazolium chloride atau NBT dan 5-bromo-4-kloro-3 indolil fosfatase atau BCIP. Reported color-nya black to purple. Lalu untuk enzim label glucose oksidase yaitu menggunakan substrat nitro blue tetrazolium chloride atau NBT. Reported color-nya blue to purple. Kemudian yang terakhir ada beta galaktosidase dengan substrat 5-bromo-4-kloro-3 indoil beta D-galaktopyranoside atau BCIK atau juga X-gal. Reported color-nya adalah biru. Substrat pada IHK seperti tampak pada tabel ini itu ada formatnya, enzim, filter, sensitivitas, dan sinyal color-nya. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Berikut adalah struktur dari AEC. AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counter stain non-alkoholik, hematoksilin atau Myers atau Gills. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air atau aqueous mounting media. Berikut struktur dari AEC. DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Berikut adalah struktur dari DAB. Di sini ada contoh IHK dengan perbedaan kromogen. Untuk gambar pertama, AEC kromogen, ini terlihat jaringannya, gambaran jaringannya. Untuk yang kedua, DAB kromogen, terlihat untuk gambar jaringannya. Slide DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam, yaitu tembaga atau kobalt ke larutan DAB.
Setup laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahan. Terdapat frozen paraffin embedded tissue, zero embedded media, sucrose 4% PFA, mikrotom, glass slide, cover slip, refrigerator, inkubator, silen, dan etanol. Alat dan bahan untuk tisu treatment terdapat serum BSA, citrate buffer, tris eta buffer, boiling source. Untuk detection atau visualization terdapat primary and secondary antibody, hematoxylin, citrate atau tris eta buffer, DAB solution, dan mikroskop. Tahapan prosedur untuk imunohistokimia metode LSAB. Di sini menggunakan kit dari Ultratech CAT UCS 125 atau SIXTEC. Menggunakan antibodi primer, estrogen reseptor atau ER, ini digunakan pada pemeriksaan pada kanker payudara. Yang pertama dilakukan tahapan deparafinasi dan rehidrasi. Yang kedua, di sini tissue section, deparafinasi dan rehidrasi masih dalam tahapannya. Lalu ditambahkan blocking peroksidase 10 menit untuk inaktivasi, aktivasi endogen peroksidase. Berikutnya bilas dengan PBS 2 kali. Lalu dipanaskan dengan menggunakan microwave atau pressure cooker atau water bath dengan citrate buffer solution pada pH 6,0. Kemudian bilas dengan PBS 4 kali. Lalu ditambahkan super block to block non-specific staining. Tahapan selanjutnya bilas dengan PBS 1 kali, lalu ditambahkan antibodi primer ER atau PR yang sudah ready to use selama 30-60 menit. Kemudian bilas dengan PBS 4 kali. Lalu ditambahkan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit, kemudian dibilas dengan PBS 4 kali. Setelah itu ditambahkan Ultratech HRP conjugated selama 10 menit, lalu dibilas dengan PBS 3 kali, dilanjutkan dengan bilas 1 kali menggunakan Aquades. Tahapan selanjutnya ditambahkan dengan DAB kromogen selama 5 menit, lalu dibilas dengan Aquades 3 kali. Dilanjutkan dengan counter stain dengan Myers hematoxylin selama 1-2 menit. Lalu dibilas lagi dengan Aquades 3 kali, kemudian bluing selama 5-10 detik. Lalu dilanjutkan dengan bilas menggunakan Aquades sebanyak 3 kali. Dehidrasi, clearing, dan mounting untuk tahapan selanjutnya. Berikut adalah gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia. Pada gambar pertama terdapat ERBB2, itu berasal dari breast carcinoma. Yang selanjutnya ada gambar CD3 atau T-cell, itu berasal dari tonsil. Ini untuk gambar nuklearnya, berasal dari estrogen reseptor, yaitu breast carcinoma. Lalu ada cyclin D1 berasal dari mantle cell lymphoma. Untuk sitoplasmik, ini gambaran kreatin berasal dari kolon karsinoma, dan vimentin berasal dari melanoma. Berikut adalah gambaran untuk infectious agent. Ini biasanya untuk pada hepatitis B surface antigen, yaitu berasal dari infected liver. Lalu hepatitis B core antigen untuk pada gambar yang berwarna ungu. Ini untuk HBsAg juga berasal dari infected liver. Kemudian infectious agent yaitu Toxoplasma gondii yang berasal dari infeksi brain. Lalu adenovirus yang berasal dari infected appendix. Sekian dari saya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih.